Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas saham yang diakumulasi. Jadi ada pertanyaan, Bang, apa sih ciri-ciri saham yang sedang diakumulasi? Nah, kita akan bahas di sini dengan metode yang sangat simpel, yaitu dengan metode EMA 5 dan EMA 10, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu ciri saham yang sedang diakumulasi dan kedepannya yang akan naik, ya kan? Nah, yang teman-teman harus pahami adalah namanya akumulasi itu pasti dilakukan di harga bawah. Nah, Mas Pur perlu cermati ini. Akumulasi itu udah pasti dilakukan saat di harga bawah. Nah, kalau waktu dia udah naik tinggi terus ada ciri-ciri akumulasi, nah itu bukan akumulasi, teman-teman ya. Itu namanya memancing. Kalau udah naik tinggi. Nah, akumulasi itu harus di harga bawah. Nah, contohnya saham Unicharm nih guys ya. Unicharm itu produk Pampers dan pembalut ya guys ya. Teman-teman mesti ya mungkin pernah pakai produknya gitu ya kalau yang perempuan gitu. Nah, di sini kalau teman-teman di sini UCIT. Nah, UCIT ini drop sahamnya guys, sudah drop. Nah, drop. Nah, ini drop dari sini, ya kan? Turun. Nah, ini ciri-ciri akumulasi seperti ini. Teman-teman perhatikan garis warna kuning. Nah, kuning ini namanya EMA 5. Untuk hijaunya ini adalah EMA 10. Nah, teman-teman fokus di dua garis EMA ini aja, ya, EMA 5 dan EMA 10. Nah, ciri-ciri akumulasi seperti ini. Yang pertama di sini lihat, teman-teman. Saat sahamnya itu drop, ya, terus dia itu udah anteng. Harganya anteng. Dia namanya itu bikin base. Base tuh kayak gini nih. Nah, base. Nah, ini namanya base, teman-teman. Nah, langsung bisa tarik garis seperti ini. Pokoknya saat saham itu turun, masih berada di bawah garis EMA 10. Ya, mungkin di kisaran antara EMA 5, di atas EMA 5 dikit, di bawah EMA 5 dikit, tapi dia masih di bawah EMA 10. Nah, itu namanya akumulasi, teman-teman. Lihat di sini ya. Ini berhari-hari di sini. Ini di harga 925 sampai 945. Nah, ini namanya akumulasi, guys. Nah, kita tunggu misalnya teman-teman buy di sini gitu ya. Oh, ini ada akumulasi nih, udah seminggu kok nggak gerak. Mencoba buy. Nah, lihat di sini. Ini terbang di tanggal 20 Februari. Ini naik lumayan tinggi loh, dari harga 930 sampai 1000. Lumayan ya. Nah, terus turun lagi, ini belum akumulasi. Nah, ciri akumulasi berikutnya itu di sini. Lihat. Nah, ini bikin base juga. Lihat kan? Nah, berarti sahamnya itu di bawah garis EMA 5, di bawah garis yang kuning, ya. Di bawah garis yang hijau, terus antara garis hijau dan kuning seperti ini. Nah, ini namanya bentuk base juga. Ya, ini di bawah garis warna kuning. Ya, kadang-kadang di atas warna kuning, tapi tetap masih di bawah garis warna hijau. Jadi di bawah EMA 5, di atas EMA 5 kadang-kadang, tapi masih tetap di bawah EMA 10. Nah, ini namanya lagi akumulasi, teman-teman. Dan ini habis turun. Ya, akumulasi itu biasanya habis turun. Habis turun mulai melandai kayak gini. Nah, ini naik. Seperti ini guys ya. Ini akumulasi. Jadi di sini udah ada akumulasi sahamnya. Big playernya udah dapat barang, nah dia dinaikin buat jualan seperti itu guys. Nah,
Bener ya, seperti ini. Ciri-cirinya di sini ada, di sini ada. Kita cari contoh yang lain, misalnya saham dari apa ya? Pegas misalnya. Nah, ini saham yang gede guys ya, Pegas. Kalau UCIT kan saham kecil. Nah, sama guys, saham yang gede pun sama. Ya, mungkin tapi kalau di Pegas mungkin agak sedikit lama. Kita lihat di sini teman-teman. Ini setelah drop Pegas di sini, jebret gitu ya. Nah, ini bentuk base juga di sini teman-teman. Nah, ini base ya. Di antara garis EMA 5, di antara garis warna kuning, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, terus saya seperti itu dari hari ke hari, tapi masih tetap di bawah garis EMA 10. Nah, ini akumulasinya agak panjang teman-teman kalau Pegas. Nih, lihat di sini. Terus habis itu naik des. Itu guys ya, untuk si Pegas. Sama seperti itu guys. Dan akumulasi itu juga setelah turun. Nah, kita lihat di sini juga sama teman-teman. Habis drop bagi dividen. Dan ini akumulasi, lihat, anteng aja di sini. Ini bentuk base namanya guys. Nah, di sini base. Kadang-kadang di atas EMA 5, kadang-kadang di bawah EMA 5, di atas EMA 5 lagi seperti itu. Tapi masih di bawah EMA 10. Nah, saat dia break EMA 10, nah naik sahamnya. Seperti itu, guys. Nah, ini akumulasinya di sini. Ya, di sini akumulasi. Nah, breaknya di tanggal 4. Nah, habis itu dia naik. Seperti itu, guys. Nah, itu ciri-ciri akumulasi yang selama ini saya perhatikan seperti itu. Nah, ini kan Bang, ini kan yang udah nih. Yang udah kejadian gitu ya. Ini kan udah kejadian dah. Ini juga udah kejadian gitu ya. Sahamnya udah terbang gitu ya. Dari akumulasi udah terbang. Nah, saham apa cirinya yang belum? Nah, cirinya nih, guys. Astra Agro Lestari. Nah, ini lagi proses akumulasi. Belum terbang sahamnya. Ya kan? Lihat aja di sini. Nah, ini bentuk base di sini. Sama kan cirinya kayak yang tadi saya tunjukin dari UCIT Pegas gitu ya. Nah, kayak gini. Sahamnya masih di antara garis EMA 5, kadang-kadang di bawah EMA 5, di sini di atas EMA 5, terus di sini turun lagi di bawah EMA 5. Dan ini masih di istilahnya masih di bawah EMA 10. Nah, ini adalah saat akumulasi, guys. Nah, untuk naiknya kapan? Naiknya kapan ya tergantung, ya. Tergantung apa namanya ya, yang akumulasi itu mau naikinnya kapan. Kalau yang tadi Pegas kan lama tuh. Yang di bawah itu kan lama, berbulan-bulan baru naik. Kalau yang UCIT tadi cuman seminggu lebih dikit, udah naik duluan. Nah, kalau Ali ini akumulasi udah berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Sudah seminggu ya akumulasi. Dan terbangnya kapan? Ya nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi harusnya ini lagi akumulasi dan mungkin ya beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan ini bakal nge-get. Dan harganya kalau misalnya nih dia atau Ali ini close di atas garis EMA 10. Nah, ini kan masih di bawah EMA 10, teman-teman lihat. Nah, ini masih akumulasi dan breaknya kapan? Breaknya saat dia close di atas EMA 10. Nah, itu break namanya. Ya itu guys. Nah, di break harusnya sih dia akan naik seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat atau cari saham yang dengan ciri seperti ini. Nah, seperti guys ya. Ini juga Ali ini juga yang lalu juga pernah nih habis turun. Nah, ini akumulasi lama nih guys, lihat. Dari tanggal 20 Oktober sampai tanggal 24 November. 20 Oktober sampai 24. Nah, ini sebulan lebih ya. Sebulan lebih dikit di sini akumulasi. Saat dia break EMA 10, sahamnya langsung terbang. Dari harga 7.000 sampai ke 7.600. Seperti itu guys ya. Nanti ini juga akan sama, teman-teman. Seperti ini. Saat dia udah kenyang, mungkin seminggu 2 minggu lagi baru dia break, sekali break tinggi lagi gitu, baru koreksi. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri saham yang diakumulasi yang saya perhatikan untuk saat ini dengan lihat candle, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa bandingin juga atau ngelihat juga di broker Sameri atau apalah itu, bisa dilihat di situ juga. Tapi teman-teman, apa yang terjadi di broker Sameri itu udah tercermin di candle. Kayak gitu guys ya. Oke, mungkin Mas Beri, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.